Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin, amma ba'du. Apa kabar Ibu, Bapak semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Ini kalau sudah dengar sehat ini sudah rasanya ini seperti menikmati makanan yang terlezat di dunia. Bahagia rasanya ibu-ibu sekalian, ibu bapak, malam ini bisa hadir menemani kami untuk melanjutkan kajian-kajian kita yang kita pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas pelajaran yang ke-21. Selanjutnya, mari kita sampaikan doa keberkahan dan rahmat untuk Nabi kita, Nabi Agung yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Kita selalu berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti suri tauladan beliau, apalagi kita yang sadar betul bahwa kelemahan kita sebagai hamba tidak luput dari salah dan dosa. Sampai dosa yang kita tahu pun, karena kelemahan kita bisa kita lakukan juga. Mudah-mudahan Allah ampuni, sehingga kita masih bisa berharap bahwa rahmat dan syafaat kelak akan menjadi bagian dari kasih sayang Allah yang kita dapatkan. Baik, ibu-ibu, bapak sekalian, mari kesempatan baik ini ya mana kita bisa berhimpun, bergabung bersama, saling mendukung, saling berkembang untuk meningkatkan pemahaman kita optimalkan. Karena itu mari kita awali kajian kita pada kesempatan kali ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Ya. Baik ibu-ibu, bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita yang sebelumnya, alhamdulillah kita sudah masuk ke pelajaran ke-21 dengan tema sholatul jamaah. Itu dia. Pada pelajaran ini ibu-ibu sekalian, ya kita membahas ada beberapa hadis Nabi. Ada beberapa hadis Nabi yang berkaitan dengan tema sholat jamaah. Ada baiknya ya ibu-ibu, bapak sekalian, kita baca terlebih dahulu sambil mengingat apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, kemudian nanti kita dalami melalui kegiatan Tanmiyatul Mufrodat. Yuk kita baca terlebih dahulu hadis-hadis yang sudah kita bahas pada pertemuan kita sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa ishrina darajah. Man sami'an nida falam ya'ti fala sholata lahu illa min uzri. Afdalu sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah ya ummul
qauma qauma aqra'uhum li aqra'uhum kitabillahi ta'ala lillahi ta'ala. fa in kanu fil Kanu qiraati sawa'an qira'an fa'alamuhum bis fa'alamuhum sunnah bis sunnah. usolli Usalli fardhu fardhu mustaqbilal mustaqbilal kiblati qiblati imaman imaman ma'muman ma'muman lillahi lillahi ta'ala. ta'ala. Iya, baik itu dia ibu-ibu. Apa sekalian, beberapa kata baru yang pernah kita bahas pada pelajaran ini. Di nomor 1 ada sholatil fardhi sebagai lawanan makna dari Salatul sholatul jamaah. jamaah. Ya, jadi ada istilahnya, ada beberapa istilah ya sebagai maksud ya sholat tidak berjamaah itu ada namanya sholatil fardhi, disebut sholatil fardhi. Yang kedua di sini ada kata an-nida. An-nida bersinonim dengan al-adzan. Ya, kemudian ada di akhir dari hadis ini ada kata uzrin yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi uzur. Walaupun dalam bahasa Indonesia kalau bilang uzur itu identik sudah tua. Gimana kabar ibunya? Gimana kabar bapaknya? Ya begitulah. Sekarang sudah uzur. Nah, sekarang sudah uzur. Jadi identik dengan orang tua dalam pengertian bahwa itu ada ke halangan-halangan, ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan lagi. Uzur ya, uzur. Kemudian di 3 ini dengan memanfaatkan mudzakkar dan muannas kita sudah memahami perbedaan dan hubungan makna antara kata al-mar'i dengan al-mar'ah. Ya, ada al-mar'i, ada al-mar'ah. Iya, dulu kita punya Mr. Clean, Mar'i Muhammad, saya teringat tuh Menteri Keuangan luar biasa. Ada mar'i, ada mar'ah. Ada mar'i, mar'ah, kemudian ada al-maktubah. Ini ada Bu Kana ini sebagai tokoh yang punya jasa besar membantu kita untuk mengingat al-maktubah kaitannya dengan kutibah. Kaitannya dengan kutibah. Ya, maknanya al-mafruḍo. Kemudian di hadis yang keempat, nah ini luar biasa ini karena kata-kata yang ada di sini perlu beberapa telaah pada waktu itu ya. Di antaranya ya ummu. Nah, kita diskusi ini jenisnya apa, sampailah ini fiil, fiilnya apa, sampailah mudori, mudori penandanya apa, ada ya, kalau ya penanda mudori, pokok apa bukan, bukan waktu itu saya ingat sempat ragu, kalau dia mengatakan pokok, kan bukan ya, ya kan penanda mudori, tapi kalau tidak pokok kurang dari 3, jadi sempat ragu-ragu pada pertemuan sebelumnya, akhirnya ketemu. Wah, kalau iya-nya tidak diikut sertakan, tetap ada 3, hamzah, mim, dan mim. Karena mim di situ double. Nah, dari situlah ada ketemu kata imam, ya. Kemudian akro'u, ada kata akro'u ini seperti afdolu, ya, seperti afdolu, seperti akbaru yang menunjukkan makna paling. Paling apa? Ini kaitannya dengan kiroah. Sehingga orang menyebutnya kalau kiroah membaca berarti paling pandai membaca. Kalau kiroah itu artinya memahami, berarti yang paling paham. Ya, kitabillah di sini maksudnya adalah Al-Quran. Kanu, kemudian kata kanu ini lahir ya, ini kata kana, yakunu, kata kun ini dalam beberapa konteks ya memiliki beberapa kemungkinan. Nah, tapi yang terpenting di sini adalah kanu ini dipahami fiil madin dengan domir hum ya mereka. Kemudian sawaan ya, sawa ini sawa-sawa sawa-sawa. Ini jawabannya. Sawaun alaihim. Nah, ini bermakna sama, sawa.
Itu dia beberapa kata yang pada pertemuan kita sebelumnya menjadi bagian dari pembahasan karena ada yang perlu diperkuat. Nah, sekarang ibu-ibu sekalian, Bapak, kita akan melangkah. Pelajaran kita berikutnya akan berfokus pada tanmiyatul mufrodat. Itu apa maknanya tanmiyatul mufrodat? Pengembangan kata itu. Ya, Pengembangan pengembangan kosakata ya. Yang pertama yang akan kita kembangkan, ibu-ibu, bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah dari judul kita itu sendiri. Apa judulnya? Sholatul Jamaah. Ya, judul pelajaran kita adalah Sholatul Jamaah. Nah, yang ada jim, ada mim, ada ain. Ada beberapa kata yang kita pada waktu belajar sebelumnya kan ada mufrad dan jamak. Ya, ada mufrad dan jamak. Ada namanya hari Jumu'ah. Artinya ada Jumu'ah. Sholat sendiri sudah pernah kita bahas ya ibu-ibu sekalian, ibu bapak di pelajaran kita di buku 1 dengan judul apa? Judulnya adalah Hayya apa? Al-Adhan. Al-Adhan itu juga ada hayya ala sholahnya ya, ada hayya ala sholahnya sudah kita bahas. Al-jamaah di sini yang ditekankan adalah ada 3 huruf pokok. Ya, ada 3 huruf pokok dari kata al-jamaah. Apa itu? Ada jim, ada mim, dan ada ain. Itulah yang membentuk fi'il madin yang kita baca jamaah. Nah, yang kemudian berkembang menjadi mudhari, apa jadinya? ya juga. Yajma'u. Inilah selanjutnya hadir dalam bentuk masdar menjadi jam'. Ya, jam' bermakna mengumpulkan. Ya, bermakna mengumpulkan. Ya. Kita lihat contoh di dalam kalimat. Nah, insya Allah ini gampang nih. Insya Allah ini gampang. Kita baca bersama-sama. Jama'na al-amwal thumma anfaqnaha fi sabilillah. Iya. Ada ungkapan yang belum terpahami pada contoh kita, ibu-ibu sekalian? Enggak ada. Ya dah, oke baik. Coba ini udah kangen nih dengar suaranya Bu Asmani. Coba Bu Asmani dulu. Asmani nih. Terima kasih. Ya silakan Bu Asmani. Jama'na amwala summa anfaqnaha fi sabilillah. Iya, bagus. Apa makna yang terkandung di dalam kalimat tersebut, Ibu? Kami mengumpulkan. Nah, itu kami ya, Ustaz. Guru. Nanti ya nanyanya nanti ya. Nanti ya. Kan sekarang Ibu yang jadi artisnya. Jangan nanya ke kameramen dulu, nanti syutingnya berantakan ini. Ayo, improvisasi boleh, Bu. Improvisasi boleh. Kami mengumpulkan amal, kemudian kami infakkan ke jalan Allah. Iya, bagus, baik. Yang bermakna amal yang mana, Ibu? Boleh diceritakan yang bermakna amal? Amwala. Itu maknanya apa, Ibu? Saya mengertikannya amal. Iya, bagus. Amal itu sinonimnya apa itu? Amal itu. Waalaikumsalam. Silakan Bu Yurli, silakan. Apa sinonimnya amal di sini? Apa seperti yang dikotak-kotakin di masjid itu? Maksudnya amal.
Ya, ya seperti itu ya. Ah, seperti itu ya. Coba nih Ibu, kita ingat-ingat ya masa lalu kita. Ini al-amwal ini dugaan Ibu ya. Ini tunggal apa jamak? Jamak. Bagus. Tunggalnya apa kalau ini jamak? Amal, amal, Ah, alif, amja, mim, sama lam. iya, baik ya. Coba kita diskusikan ya apa yang Ibu ingat dengan apa yang diingat oleh teman-teman yang lain. Ibu-ibu, bapak yang lain, apakah sepaham atau bukan sepaham kalau ini kan soal ingatan ya? Apa Iya. sama yang diingat dengan yang Bu Asmani ingat tadi bahwa al-amwal itu adalah bentuk jamak dari amal? Enggak, Pak Guru. Enggak. Enggak. Iya. Apa yang ibu-ibu yang lain, ibu bapak lain, al-amwal itu adalah jamak dari Mal, mal. harta. Nah, ini dia. Jamak Harta. dari mal. Harta. Nah, coba Bu Asmani ingat apa itu mal? Harta. Iya, bagus. Nah, Nah, coba digunakan tadi itu. kami mengumpulkan harta. Kemudian kami menginfakkannya ke di Iya, jalan Allah. Bisa. bagus. Kami mengimpakkannya. Nah, dari mana ada pemahamannya, Ibu? Boleh cerita, Kami Ibu? mengimpakkan, kami mengimpakkan. Aja maknanya aja kali ya guru. Bagaimana? Biar enak aja gitu maksudnya. Oh, biar emang enak aja. Iya, bagus. Ibu memang ahli sumber yang enak-enak. Ibu-ibu, Bapak yang lain, dari mana ada Iya. ungkapan yang melahirkan maknanya? Ada hak, Pak Guru. Ada H. Hak, Itu domir. ya. Ada H. Ini emang kalau udah H ini emang udah deket nih yang enak-enak. H. Tuh Hak. sampai ada itu tuh Udah. ada iklan makanan enak. Hah, hah, hah. Katanya. Kan memang ada enak-enak gitu. H. H ini kemana rujukannya H ini? Al-amwal. Al-amwal. Baik. H itu untuk mudzakkar apa muannats? Mu'annas. Mu'annas. Dengan demikian kita memahami bahwa al-amwal ini mudzakkar atau mu'annas? Mu'annas. Mu'annas. Apa ilmunya sehingga al-amwal kita pahami sebagai kata yang berjenis mu'annas? Jamak dari bukan manusia. Iya, nah, oke. Jamak apa namanya ini, Bu? Ya. Jamak Taksir. Taksir. Iya, jamak taksir ya. Oke, baik. Itu ya, Bu Asmani. Ini bertemulah nih dua ujung ya. Wah, nikmat betul nih. Ujung pertama, wah enaknya begitu. Nah, tapi ujung yang lain ada ilmunya. Jadi itu dua hal tersebut kalau sudah bisa berhimpun dalam diri kita itu optimal. Rasa enaknya dapat, ilmunya juga dapat. Dan itu nanti di akhirat kelak, sebagus apa surga kita, itu bergantung kepada sebagus apa ilmu yang mendasarkan amal kita. Ya, ilmu itu mendasarkan amal kita. Baik, terima kasih ya Bu Asmani. Kita lanjutkan Ibu-ibu, Bapak sekalian, kecuali kalau ada komentar dan pertanyaan, monggo dipersilakan sebelum kita lanjut ke materi berikutnya. Baik, kita lanjut ya Ibu-ibu, Bapak sekalian. Itulah dia contoh penggunaan kata jamakna. Jamaah jadinya jamakna. Ya. Oke. Dari kata ini ya, lahir ada kata jamia. 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 Ini semakna dengan ajma'in. Apa Ibu-ibu, Bapak sekalian? Jami' ajma'in. Nah, kalau jama'ah yajma'u, jam tadi bermakna mengumpulkan, ini bermakna semua. Ya, jami' ajma'in.
ya, jami ajmain. Nah, contoh ya, contoh penggunaan kata jami' yaitu jami'an. Ya, lahir menjadi kata jami'an. Ya, ini sebagai keterangan jadinya jami'ah. Jami'an. Mari kita baca sama-sama. Arsalallahu Muhammadan ilan nasi jami'an. Maknanya sama dengan arsalallahu Muhammadan ila jami'in nas. Iya. Ada ungkapan yang belum terpahamikah, ibu-ibu, bapak sekalian? Tidak ada Pak Guru. Alhamdulillah. Ini berarti bisa sekalian ya. Satu makna untuk dua ungkapan. Ya, satu makna untuk dua ungkapan. Ayo coba kita dengarkan Bu Yayu ya. Ini awalnya sih waktu balik haji kita ingin minta didoakan langsung nih, tapi lagi sibuk kelihatannya Ibu. Alhamdulillah malam ini bisa bergabung bersama kita. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Arsalallahu Muhammadan ilan nasi jami'an. Allah mengutus Muhammad untuk semua manusia. Iya, oke, bagus ya. Untuk semua manusia. Baik, ibu-ibu, kita lanjut ya. Kita lanjut berikutnya. Kata jami'an. Kata jami'an tadi ajma'in. Sama dengan ya, maknanya sama dengan ajma'in. Mana contohnya Pak Guru? Ini dia contohnya. Yuk kita baca. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ingat ya, dulu kita pernah belajar makna idiom ya, makna ungkapan. Ya, makna ungkapan diingat-ingat, kata ini diikuti kata ini melahirkan makna ini. Nah, ya, silakan ibu-ibu, bapak sekalian, seumpama ada kata yang terlewat dari teringat, maksudnya lupa, maksudnya lupa. Kalau ada yang terlewat dari simpanan ingatan, monggo disampaikan terlebih dahulu. Solu ala, Pak. Solu ala. Solu ala. Ya, baik. Yang lain ada? Lupa Nah, tapi. oke, baik. Coba ibu-ibu, bapak sekalian. Dulu kita kalau punya sholla yusolli fi, apa mananya? Sholat. Iya, bagus. Sholla yusolli fi maknanya sholat. Sholla yusolli bi menjadi imam. menjadi imam. Kalau sholla yusolli diikuti ala Berdoa atau memberikan rahmat. berdoa untuk atau memberikan rahmat. keberkahan. Gitu. Ya, itu Bu Susi. Alhamdulillah ada teman yang bisa membantu dengan ingatan yang mereka. Nah, coba bagus nih Bu Susi, langsung ya coba gabungkan dengan yang sudah teringat dengan yang tadi baru diingat kembali. Silakan Bu Susi. Allah memberkahi Muhammad dan keluarganya dan sahabatnya semua. Memberkahi atau memberi doa ya, mendoakan Pak ya. Kok saya agak ini. Tapi yang jelas Allah bla 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 Muhammad dan saudaranya dan keluarganya dan sahabatnya semua. Iya, boleh lah kita itu jadikan sebagai fokus dulu ya. Apa yang terpikir gitu, apa yang terpikir. Tadi ada dua pilihan ya, ibu-ibu sekalian. Yang pertama apa? Kalau diikuti Allah bisa bermakna berdoa untuk. Yang kedua
Memberikan 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 keberkahan. Ya. keberkahan. Ya, silakan Bu Susi. Mau pilih yang mana dari dua alternatif tersebut? Memberikan keberkahan untuknya. Allah telah memberikan keberkahan kepada Muhammad dan kepada keluarganya, dan Allah telah memberikan keberkahan kepada Muhammad, keluarganya dan sahabatnya semua. Salah, Iya. semua keberkahan apa ya? Sebentar Pak. Ajmain. Ajmain kemana? Ini yang terasa itu ada nyanya gitu. Ada Iya, terasa sama nyanya. keluarga dan sahabatnya mungkin gitu Pak ya. Nya disebut satu kali aja Pak ya. Alihi sama ashabihi, jadi hanya keluarga dan sahabatnya. Sudah ada rumusan akhirnya? Pak, ajmainnya itu kepada semuanya itu atau apa berkahnya Pak ya? Allah memberikan keberkahan kepada Nabi Muhammad. Allah telah memberikan keberkahan. Oh ya, ini kita mau menyimak hasil rumusan terakhir dari perenungan singkat Bu Susi tadi. Bagaimana Bu hasilnya? Allah memberikan keberkahan kepada Muhammad, keluarga dan sahabatnya. Ajmainnya bagaimana? Semua. Lupa saya. Nah, coba lihat ya. Ini tadi ilmunya jami'an sama dengan ajmain. Nah, coba kita mundur sedikit ya, bahwa ilan nasi jami'an sama maknanya dengan jami'in nas. Nah, kalau kita kaitkan dengan ayat potongan yang sedang kita bahas, berarti alihi wa ashabihi ajmain, karena ajmain ini sama dengan jami'an, maka alihi wa ashabihi ajmain sama maknanya dengan jami alihi wa ashabihi, begitu jadinya. Jadi kepada Nabi Muhammad dan keluarga dengan sahabat bersama-sama gitu Pak ya? Oke, bagus. Ibu-ibu, Bapak yang lain bagaimana hasil penangkapannya dari persamaan dan penjelasan yang tadi? Semua keluarga dan sahabat. Iya, baik. Bagaimana jadinya? Allah memberikan berkah kepada Muhammad dan semua keluarga dan sahabatnya. Iya, nih coba kalau dannya tidak diulangi, bisa itu lebih bagus. Allah memberikan keberkahan kepada Muhammad dan ayo, biar nggak dandan. Siapa yang punya ide? Serta Pak. Ya, Dan keluarga jadinya? serta sahabatnya. Iya. Gimana Bu? Kanah gimana Bu? Dan keluarga serta sahabatnya semua. ini udah bagus semua itu ini. Di belakang sih, ini jadi bagus gara-gara baca ini. Cuma yang tadinya tuh. Keluarga serta sahabatnya. Iya, begitu. Iya, baik, itu dia, ibu-ibu sekalian. Nah, itu cara kita mengungkapkan sebagai ekspresi pemahaman bahwa ibu-ibu sudah paham maksudnya, alhamdulillah. Terutama tadi ini ya, tuh sallallahu ala ya, sallallahu ala. Nah, coba kalau ibu-ibu apa sekalian naikkan sedikit ya pemahaman yang sudah dimiliki tadi, yang berbasis pada makna mufrodat dan makna struktur, dikaitkan dengan pemahaman konteks. Kira-kira ini kalau kita mengucapkan, membaca seperti ini, konteksnya kita sedang apa kira-kira?
Berdoa Pak Guru. Berdoa, Pak. Berdoa. Kalau begitu kira-kira apa maknanya Pak Hamid? Semoga Nah, Allah semoga apa? limpahkan keberkahan Iya, pada Muhammad dan seluruh keluarga serta sahabatnya. iya. Oke, bagus. Nih, Kalau jangan Baik, ibu-ibu, bapak sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita. Tadi sudah kita bahas ya jami'an dengan ajma'in. Masih dengan 3 huruf pokok yang sama, sekarang kita belajar jamaah. Itu sudah jadi bahasa Indonesia, jamaah haji. jamaah. Apalagi ini sudah populer berkat Ustadz Maulana. Gimana jadinya Bu Ida? Jamaah. Ustadz Maulana gitu ya. Kalau di LBIQ ada guru kita itu Ajengan Anding yang punya kemampuan yang setara dengan Ustadz Maulana. Jamaah, jamaah. Jamaah orang banyak atau kelompok, ya maknanya kelompok, orang banyak atau kelompok. Ini contoh ya, sekedar contoh untuk memperkuat pemahaman. Coba kita baca. Ta'al nusalli zuhra jama'atan. Iya. Bisa terpahami makna ungkapan tersebut secara lengkap? Insya Allah bisa. Pak. Ya, coba Bu Ida, apa yang Bu Ida pahami? Ayo kita sholat zuhur. Ayo semuanya. Ayo kita sholat zuhur semuanya. Gimana ya? Zuhur semuanya. mari misalkan zuhur Jadi ada zuhur itu banyak ya. Ada zuhur kecil, zuhur besar ya. Semuanya lah itu salat zuhur semuanya. Ayo Kalau yang kita lain sholat. apa? Kalau yang lain kira-kira ini dalam bahasa Indonesia kita. Oke. Mari kita Marilah kita sholat zuhur berjamaah. Iya, Itu udah jadi berjamaah. itu, udah diserap jadi Udah jadi berjamaah. bahasa Indonesia Ben. ya. Iya, berjamaah Iya. Ben. Iya, Iya. lebih Berkelompok populer ya, enak juga. digunakan Iya, berjamaah. jamaah. Iya, Ta'al. oke, itu contohnya. Ta'al ya, mari ta'al. Nah, tahu. sekarang, kita lihat ini, tentu akan berbeda maknanya, Ya. walaupun tadi lafalnya jamaah, di sini juga jamaah. Ayo kita baca bersama-sama terlebih dahulu. Ro'aina jama'atan minan nasi yaqra'unal Qur'an. Baik. Ada makna ungkapan yang belum terpahami di situ? Nggak ada Pak Guru. Bagaimana Bu Fatimah? Saya nggak bisa merangkai katanya nih Pak Guru, cuman atau perkatanya aja nih Pak Ya Guru. gimana? Ro'aina. Kami melihat orang banyak, apa tuh? Kami melihat kelompok dari manusia yang membaca Al-Quran. Mereka membaca Al-Quran gitu kali ya. Bagus ya. Begini Bu Fatimah, ini pakai ilmunya Ibu. Ilmunya Ibu sewaktu kondangan ke Bu Ida. Maksudnya apa? Akan terlihat semakin cantik kalau banyak yang ditutupin. Kalau ditampilkan apa adanya, wah kurang maksimal itu. Jadi makanya ada dempulnya, maka ada pemerah bibirnya, ditutup-tutup itu. Bibir yang kurang merah, dimerah-merahin gitu. Kenapa? Ini ilmunya, ini kata-kata ini kalau semuanya Ibu ungkapkan terasa nggak enak.
Iya. Nah, coba ada yang tidak diungkapkan, ditutupin walaupun ibu paham gitu. Oke, coba ya Pak Guru. Eh, kami kami melihat orang yang sedang membaca Al-Quran gitu kali Pak Nah, Guru. kan enak begitu. Tuh. Nah, coba sekarang lihat ya. Jamaatan ini ya. Jamaatan ini tunggal apa jamak? Jamaah. Mungkin jamak kali Pak Guru ya. Jamaatan. Ini tunggal apa jamak? Jamak. Pakai ini saja dulu Ibu. Jamak Pak Guru. Pakai lihat tanda lahiriahnya dulu gitu. Supaya tidak terlalu beresiko gitu. Kalau nanti jamak taksir itu kan kita agak itu tuh memahaminya karena tidak ada tanda pasti yang kita jadikan rujukan. Sekarang caranya supaya lebih mudah kita menemukan pemahaman jalan tengah, lihat tanda lahiriahnya. Itu tunggal atau jamak. Coba itu jamak kali Pak Guru. Jamak apa itu? Jamak mu'annas Iya. salim. Dari mana diduga itu jamak muannas salim? Oh, Maru. Saya mengenalinya dari tandanya itu tak marbuto itu saya anggap itu penanda. Nah, apakah itu penanda jamak? Itu mah mu'annas, salah deh saya. Bukan, salah saya, lupa saya. Itu saya mungkin dari alif kali Pak Guru, alif tuh 5. Jadi Nah, banyak ya. Ada begitu. Tanda jamak muannas salim kan adalah tambah alif. huruf. Enggak, bukan. Itu bukan. Itu mu'annas maksud saya. Oke, bagus. Jamak apa bukan? Bukan. Oke, baik. Nah, kalau tidak jamak, maka kita duga dia adalah Enggak. tunggal. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalau kita ingin menyebut sesuatu itu tunggal, biasanya kita tambahkan awalan apa? Kalau itu seorang kali Pak Guru ya. Bagus. Seorang kan, jadi kita tambahkan se. Nah, Iya. kalau sekarang jamaah ini tunggal, berarti kita akan mengatakan Apa-apa Pak Guru? ketika jamaah ini tunggal, maka kita akan mengatakan Seorang. kan bukan artinya orang kalau jamaah. Iya. Seorang. Ibu-ibu, bapak yang lain ada yang sudah dapat idenya? Sekelompok Pak Guru. Kelompok, iya. Nah, Pak Guru, bisa juga kali dari orang banyak saya ambil dari orangnya tambahin se gitu. Bisa aja Pak Kalau Guru. ibu mengatakan seorang banyak, gimana jadinya? Ya udah banyakin nggak usah. jadi seorang. Tapi kalau namanya jamaah, nggak bisa seorang. Oh iya. Namanya Berarti kelompok. sekelompok ya. Iya, begitu. Nah, coba nih sekarang dirasakan. Coba Oh iya. dirasakan. Kami melihat sekelompok orang, nggak usah ya, sekelompok orang Boleh, sedang sekelompok membaca orang boleh. Al-Quran. Ya kan Boleh, Pak Guru, sekelompok saya bisa orang boleh. artikan dari nasnya itu. Iya, boleh. Sekelompok orang enak jadinya. Mereka sedang membaca. Ya, Al-Quran. Ayo Ibu, mangga. Oh, kami melihat sekelompok orang sedang membaca Al-Quran. Ah, gimana coba? Mantap. Iya. Kalau misalkan kalau ditambahin ini Pak Guru boleh nggak? Yang sedang gitu, boleh nggak Pak Guru? Coba gimana jadinya? Kami melihat sekelompok orang yang sedang membaca Al-Quran. Boleh? Iya. Pakai Dari yang mana boleh? yangnya? Dari mana Itu yangnya? justru saya tanya, boleh apa enggak? Oh, kalau soal boleh mah boleh. Oh gitu. Nah, tapi saya kan nanya Hanya dari biar mana. ini aja Pak Guru kan sedang, nggak ada kata itunya yang sedang gitu loh Pak Guru. Oh, biar enak Biar gitu. tambah lebih Enak. luas gitu. Ah, iya bagus begitu kan boleh. Jawabannya begitu. Oke.
Baik, itu dia ibu-ibu, bapak sekalian, contoh penggunaan jamaah di dalam kalimat. Ini menjadi sebuah tradisi bagus ya ibu-ibu sekalian. Yang mana yang saya maksud tradisi bagus, ibu sudah bisa legowo menerima bahwa samo bacaannya bedo artinya. Maksain banget. Gimana Bu Yurlis? Samo. Sama artinya. Samo, bukan nih, samo bacaannya. Nah, indak samo artinya gitu. Iya. Iya, kan Bahasa kita memang. ya sama legowo gitu ya. Legowo samo bacaannya, indak samo artinya gitu. Artinya. Itu tradisi bagus itu. Tradisi Pak bagus. Anam Taranca di Bapak Selah. Ya, Bu Gitu. Yuris. Iya. Gitu. Sama Jadi rancak bacaan. bana begitu ya. Ini yang ini saya menduga ya, saya dan bersama ibu-ibu lah, sama ibu bapak saya membangun bahwa ketika ungkapan yang kita miliki sebagai buah dari pemahaman itu semakin dekat dengan bahasa Indonesia, semakin nikmat rasanya. Entahlah apakah ibu-ibu, bapak punya rasa dan punya pemikiran sama dengan saya. Tapi kalau saya secara pribadi merasa ketika ungkapan itu persis banget dengan bahasa Arab malah nggak enak gitu. Tuh, seperti tadi ini min ini kalau diartikan dari tuh kan jadi Kelompok dari orang. kelompok dari manusia. Nah, Iya. seolah-olah dan nanti ada kelompok dari manusia, kelompok dari jin, kelompok dari robot, kelompok dari mesin, kayak gitu ya. Tapi terkadang memang saya menemukan kenyataan bahwa ternyata memang di masyarakat kita, teman-teman kita bahkan ada yang kalau berucap itu asal ucap aja. Gitu, nggak kepikiran yang begitu katanya. Oh iya ya, saya bilang memang ragam manusia banyak gitu. Nggak kepikiran dia kalau sampai kenapa bilang begitu, kenapa bukan bilang begini aja, nggak kepikiran sampai nanya begitu. Nah, tapi kalau untuk kepentingan ya kita bilang 4 cermat, 5 hebat, 6 istimewa, itu 6 nikmat itu ya. Ya, 6 nikmat itu nanti akan terasa penting untuk memahami sebuah ungkapan dalam bahasa Arab. Maksudnya sama, tapi kok ungkapan yang digunakan beda ya. Kenapa ya begitu gitu. Nanti akan kita melangkah tahap demi tahap ke sana. Oke, baik Ibu-ibu, apa sekalian kita lanjut ya, menambah lagi pemahaman dan wawasan kita. Dalam bahasa Arab ada ungkapan masjid jami'. Ya, masjid jami'. Itu maksudnya masjid tempat sholat Jum'ah. Nah, ya, makna masjid jami. Walaupun dalam bahasa Indonesia kemudian istilah masjid jami dimaknai apa kalau dalam bahasa Indonesia? Berjamaah. Masjid bareng-bareng. Bukan. Masjid Ada besar tuh. gitu Pak Guru. Bukan. Besar. Bukan. Besar. Bukan juga. Masjid Jami. Jami. Yang saya Masjid dapat bersama. Masjid Raya. Masjid Raya. Masjid Raya. Oh. Ya kan? Tuh. Masjid Raya. Masjid Raya. Kalau dalam bahasa Indonesia, dia tidak pakai masjid besar. Iya. Gitu. Ya, masjid jami begitu masuk dalam bahasa Indonesia dipadankan dengan istilah masjid raya. Masjid Raya. Nah, kita lihat berikutnya jamiah. Kita lihat berikutnya jamiah. Ini adalah aba-aba. Aba-aba untuk sholat Idul Fitri. Kenapa perlu pakai aba-aba? Karena dia tidak pakai adzan dan iqamah. Jadi ada aba-aba lainnya yang digunakan. Contohnya ini. Yuk, coba kita baca ibu-ibu, Pak sekalian.
Sholatan Idul Fitri Rok'ataini Jami'atan Rahimakumullah. Rahimakumullah. Masih ingat SPBU ibu-ibu? SPBU. Ya. Ingat. Subjek predikat bunyi U. Ya. SPBU si kembar Okba Okbi. Ya. Coba sekarang ibu-ibu Bapak sekalian amati. Ini kalau dari segi arti dulu ya, dari segi arti dulu, potong per potong, ungkapan demi ungkapan. Nah, baru nanti kita coba membangun pemahaman berdasarkan pemahaman makna kata dan pemahaman aspek bahasa yang lain. Silakan Ibu, Bapak sekalian, kita coba benahi dulu pemahaman kita dari aspek mufradat. Apa ada ungkapan yang belum terpahami? Enggak ada. Idul Fitri harus diartikan nggak sih, Pak? Tidak, kalau dia sudah saya. jadi ya, kalau dia sudah jadi istilah dalam istilah ya bisa dipakai langsung ya, istilah yang digunakan. Coba Pak Hamid, apa yang dipahami? Ini tadi dibilangnya aba-aba ya Pak Guru ya. Iya. Jadi ada mari mungkin di depannya yang mari sholat Idul Fitri 2 rakaat berjamaah. Nah, ini potongan rahimakumullah-nya ini yang saya belum ngerti Pak Guru. Apanya yang belum dipahami? Allah memberi rahmat kepada kalian. Apanya yang belum terpahami? Ini yang apa? Yang berarti ini agar atau semoga juga itu ya. Ada doa juga itu Pak Guru. Ya, oke, bagus. Bagaimana jadinya? Ya. Mari sholat Idul Fitri 2 rakaat berjamaah, semoga Allah memberi rahmat kepada kalian. Iya, oke, bagus ya. Itu bagus. Itu banyak ngarangnya tapi Pak Guru. Ya, tuh kan. Misalnya kita katakan kalau dengan pemahaman tadi itu sholat ini sebagai apa kalau dengan pemahaman tadi dalam kalimat ya, sebagai apa dalam pemahaman tadi? Ya, mari untuk sholat. Mendapatkan Mari sholat. Ya. Siapa yang diajak sholat? Orang-orang yang berkumpul di tempat itu. Yang ngomong berarti enggak? Oh, ikutan. Nah, kalau begitu apa katanya? Mari kita. Nah, pintar. Ya. Nah, Mari kalau kita misalnya sholat. tadi ya maknanya, mari kita sholat Idul Fitri. Nah, coba ya, kelihatan bahasa Indonesia ya. Mari kita sholat Idul Fitri. Sebagai apa kira-kira sholatnya di situ, di dalam rangkaian kalimat tersebut? Untuk mendapatkan rahmat Allah. Iya, fokus lagi ya, ininya pertanyaannya. Kalau saya bertanya sebagai apa, itu saya bertanya tentang apa, Bu Ida? Posisi. Kata apa? Jadi posisi. Kalau kita mengatakan sebagai apa, itu arah pertanyaan adalah posisi. Atau istilah Bu Ida dulu apa? Subjek, predikat, jabatan. Objek. Apa istilah Bu Ida dulu? Sebelum pakai posisi? Oh, itu apa sih? Kedudukan, jabatan. Iya, begitu ya, Pak Hamid. Jadi arah pertanyaan kita kalau kita mengatakan sebagai apa itu ke posisi, kedudukan atau jabatan kata di dalam kalimat.
Oh, hilang lagi. Sebagai apa kira-kira? Ibu-ibu Mari yang kita lain? sholat, mari kita sholat berjamaah, mari kita sholat Dekat kali saja. Pak Guru. Mari kita sholat Idul Fitrinya sebagai apa gitu ya? Sholatnya. Sholatnya. Mari Sholatnya. kita sholat Sholat Idul Fitri Idul Fitri. 2 rakaat dengan berjamaah. Semoga Allah merahmati kalian. Berarti sebagai objek Pak Pak. Guru. Nah, Objek, betul. Diduga itu sebagai objek. Iya. Nah, coba lihat ibu-ibu sekalian. Betapa kemudian kita kalau mengerti bahasa Arab kan enak. Ah, di mana enaknya Pak Guru, saya malah bingung. Ya beda posisi ya. Tuh. Maksudnya enaknya bagaimana? Ketika kita baca di sini sholatan, itu kan memberikan informasi. Berbeda seumpama dia mengatakan sholatun. Tuh. Iya. Beda itu maknanya. Iya. Ketika kita lihat ini sholatan, wah ini pakai an, ini si okba ini. Oh ini objek. Nah, itu artinya nanti kita akan menemukan bahwa dalam bahasa Arab ada muncul objek pertama, kita ngerti itu subjek dan predikatnya apa, kayak gitu, walaupun tidak diucapkan. Dengan demikian, keberadaan bunyian di akhir kata ini sudah menjadi sinyalmen bahwa ada bagian dalam ungkapan yang tidak disebutkan. Tapi kita bisa paham karena dia ini konteksnya apa, kemudian bunyinya apa. Gitu ya, ibu-ibu kalian. Oke. Atau yang lain, seumpama ada pertanyaan terkait dengan diskusi kita yang baru saja, silakan disampaikan. Nggak ada Pak Guru. Oke, baik. Kita lanjut ya. Ibu-ibu apa sekalian, alhamdulillah kita sudah bahas tentang itu. Sekarang kita lanjut berikutnya. Dari jamaah yang bermakna mengumpulkan bisa berkembang menjadi ajma'ah. Ya, bisa berkembang menjadi ajma'ah. Apa yang terjadi ibu-ibu apa sekalian dari jamaah menjadi ajma'ah? Perubahan. Ada hamzah di depan dan ada sukun di yang kedua. Apa ilmu kita sebelumnya? Apa namanya begini? Ada mekan. Apalagi? Ada lebih atau paling. Ya, oke, bagus. Apalagi ilmu kita sebelumnya. Yang itu kan ada waktu itu kan ada target ya, ada rencana, ada PR coba nanti begini ya ibu-ibu sekalian, tapi nggak terlaksana waktu itu karena begitu kita ketemu hanya beberapa orang yang hadir gitu. Apa itu pembahasan kita? Iya, al-mazid biharf. Gitu. Al-mazid biharf. Itu bukan? Tambahan. Ya, yang ada 3 pola, betul? Sebelum kita bahas tentang fi'il amr ya. Mazid. Oh iya ya. Bihar. Masih ingat? Atau memang saya yang salah ingat? Saya salah ingat. Beberapa kali saya salah ingat ini karena keserupaan ya, bukan kesurupan, keserupaan. Ini peserta ini dengan peserta hari itu sama, jadi ingat. Iya. Ya waktu itu coba ibu-ibu diperhatikan maknanya, yang 3 huruf menjadi 4 huruf, gitu waktu itu, tapi tidak terlaksana. Mari kita lihat. Jamaah berapa huruf? 3. Ajma'ah? 4. Nah, berarti gitu ibu-ibu, bapak sekalian, kita pernah menyampaikan bahwa bersamaan dengan penambahan komposisi huruf, nah itu juga
ada kaitannya dengan Perbedaan makna. Perbedaan. Ya, yang kita sebut pada waktu itu bahwa antara gelas beserta isinya punya hubungan erat. Semakin besar gelas, airnya semakin besar. Gelasnya apa di sini perumpamaannya? Jumlah huruf. Lalu airnya apa? Air itu perumpamaannya adalah makna yang dikandung oleh huruf tersebut. Mari kita lihat ya, apa maksud lebih lanjut dari pernyataan tersebut dengan konteks kata yang sedang kita bahas. Jamaah bisa bermakna apa di sini? Mengumpulkan. Mengumpulkan. Bisa kita mengumpulkan sesuatu sendirian? Nggak bisa. Tapi lama. Bisa kita mengumpulkan sesuatu sendirian? Harusnya Bisa dan bisa. Tapi lama Pak Guru. Ah, ya. Lama. Bisa ya jawabannya ya. Bisa. Nah, coba sekarang. Ajma'a maknanya apa? Sepakat. Bisa sepakat sendirian? Nggak bisa. Nah, bisa. gitu. Nambah itu. Nah, nambah. Ya, nambah. Ya, nambah jadi bersamaan dengan penambahan huruf ini aktornya juga jadinya bertambah. Jamaah bisa sendirian, ajmaah minimal berdua lah. Ya, minimal berdua untuk bisa sepakat itu. Jadi ajmaah juga bisa berarti menyepakati, ya, bisa bermakna menyepakati. Ya. Ya. Kita baca tasrifnya sama-sama ibu-ibu, Bapak sekalian. Jamaah yajma'u jam' mengumpulkan. Ajma'a yujmi'u ijma'. Ya, sepakat. Nah, mari kita lihat contohnya di dalam kalimat. Kita baca ibu-ibu, Bapak sekalian. Ajma'al ulama'u ala wujubi zakatir ruz. Iya, baik. Ada ungkapan yang belum terpahami? Ruz itu jadinya kalau bahasa Inggris jadinya rice. Rice itu dekat dengan ibu-ibu, rice cooker. Gitu. Rice. Nah, beras. Iya. Wajib zakat. Oke, itu dia. Silakan. Yang lain kalau ada. Wajib. Oke, baik. Nah, dipersilakan Bu Yurlis, apa yang dipahami? Yang tidak dipahami, Kalau ada, silakan. Kalau sudah, mari. wujub. Wujub, coba 3 huruf pokoknya apa kira-kira? Wow, jim, Mbak. Kalau ditulis Latinnya hurufnya apa? Wajib kali ya? Iya, pinter. Bagus. Ulama sepakat. Ulama menyepakati Untuk wajib zakat beras. Ulama Silakan Bu. Ajma'al ulama'u ala wujubi zakatir ruz. Ulama sepakat untuk wajib zakat beras.
Iya, oke. Jadi, jadi mereka sepakat untuk ya. Untuk ya. Untuk berzakat. Untuk mengeluarkan zakat kali ya. Iya, jadi ulamanya mau mengeluarkan zakat ya, dan mereka sepakat ya. Ulama yang satu dengan yang lain, yuk, Kewajiban. yuk katanya. Mengumpulkan kali ya yang cocok. Oh, enggak juga. Ini fatwa. Oh, enggak juga ya. Kalau ibu-ibu yang lain apa makna yang tertangkap dari rangkaian kalimat tersebut? Ulama menyepakati Sepakat kewajiban. kewajiban zakat Mungkin beras. besarnya kewajiban zakat Iya. beras. Besar. Ulama menyepakati besarnya Kewajiban zakat beras. kewajiban zakat beras. zakat Beras. beras. Nah, itu. Oke, baik ya. Kalau pakai untuk tadi mengesankan demikian ya. Seperti para ulama sepakat untuk menuntut pengadilan yang jujur, pemilu yang jujur dan adil. Baik, terima kasih Bu Yurlis, terima kasih ibu-ibu bapak yang lain yang ikut serta berbagi pemahamannya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini dia nih. Nih ya, kita lanjutkan. Tadi jamaah menjadi ajma'ah, sekarang menjadi ijtama'ah. Ya, ijtama'ah. Berapa huruf sudah ini ijtama'ah? 3, 4, 5. Sama seperti tadi ya. Ini besar lagi. kita belum bahas ya. Kita belum bahas yang modal 3 jadi 5. Yang sudah kita bahas adalah 3 menjadi 4. Ya, 3 menjadi 4. Ini contohnya ya. Dari jamaah menjadi ajma'ah, sekarang menjadi ijtama'ah. Ijtama'ah. Kita baca tasrifnya. Ijtama'ah, yajtami'u, ijtima'u. Ijtima. Ijtama, yajtami, ijtima. Ya. Maknanya apa? Berkumpul. Kalau jamaah tadi bisa sendirian ya, jamaah ya. Iya. Kalau ajma'ah minimal berdua ya. Kalau berkumpul. Nah, kalau berkumpul, Lebih dari kalau cuman berdua, istilahnya bukan ngumpul. Walaupun kita sebut juga ngumpul. Kalau berdua mah ketemu aja. Kalau berdua mah ketemuan. Nah, tapi kalau udah 3, Bu Fatimah, Bu Susi, Bu Kana, yuk kita kumpul yuk. Cocok itu. Nah, tapi kalau Bu Fatimah dengan Bu Ida nanti kita ketemuan ya sebelum ke LBIK, cocok kan berdua gitu. Nggak enak tuh. Bu Ida nanti kita berkumpul dulu ya sebelum ke ya, kalau rame-rame begitu. Kira-kira bahasa begitu. Selaras dengan penambahan komposisi hurufnya, begitu juga halnya. Ada penambahan makna. Ada penambahan makna. Nah, untuk memperjelas makna dan maksud dari ungkapan tersebut, mari kita lihat contoh. Ya, kita baca sama-sama. Yaj'alul muslimuna fil masjidi wa yusalluna zuhra jama'ah. Ada ungkapan yang belum terpahami kah? Oke, baik. Alhamdulillah aman. Oke, alhamdulillah aman. Bu Kana mau berbagi, Bu? Kaum muslimin berkumpul di masjid. Pokoknya diartikan apa ya? Kemudian mereka sholat zuhur berjamaah. Iya, bagus. Lancar jaya. Lancar jaya. Iya, bagus. Yang lain ada yang mau disampaikan mungkin? Ada versi pribadi yang berbeda? Atau mungkin ada yang mau dikonfirmasi lagi? Nggak ada, Pak. Baik ya, itu dia. Ibu-ibu, Bapak sekalian.
Sudah kita bahas dari modal jim, mim, ain, bisa jama'a, yajma'u jam', bisa ajma'a, yujmi'u ijma', bisa ijtama'a, yajtami'u ijtima'. Ya, bisa ijtima'. Tapi ini punya hubungan makna dasar kumpul. Kalau sepakat misalnya apa? Mengumpulkan pendapat, ya, kumpul ya, pendapatnya sudah kumpul. Ya. Nah, sekarang kita punya ijtima, ya, dengan makna berkumpul, sehingga al-ijtima bisa juga bermakna rapat. Ya, bermakna rapat. Ya, kita nanti akan seringlah dengar nih mendekati menjelang pemilu, ya, ijtima gitu. Kalau yang kalangan ulama misalnya atau umat Islam yang melakukan perkumpulan, itu istilahnya ijtima. Ijtima, berkumpul. Nah, kita baca contoh lengkapnya, ibu-ibu, bapak sekalian. Yuqadul ijtima'u qadan. Insyaallah. Ya, baik. Ada ungkapan yang belum terpahami? Oh, ada. Yuqadu itu. Nah, apa? Diselenggarakan. Oh, yang itu diselenggarakan. Sehingga itu ya, diselenggarakan. Ijtima akan diselenggarakan. Oh, dilanjut diselenggarakan besok. Oke. Bu Ida mungkin? Pak Guru. Silakan. Apa diselenggarakan besok? Rapat. Tadi apa Pak Guru? Itu lupa saya. Yuk, kodu segera. Yuqadu itu diselenggarakan. Rapat diselenggarakan besok jika Allah berkehendak. Iya. Yuqadu ini apa, Bu Ida? Jenis katanya? Itu mudori, fiil. Fiil apa? Mudori. Itu maklum apa majhul? Maklum. Maklum. Dari mana dipahami maklum? Oh, majhul Pak Guru. Majhul, lupa. Ya, majhul ya. Kalau mudhari ada makna apa di mudhari? Akan. Terus di sini yang cocok yang mana dipakai? Akan, rapat akan diselenggarakan. Jadi lengkapnya apa jadinya? Rapat akan diselenggarakan besok jika Allah berkehendak. Iya. Oke. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut ya. Alhamdulillah, beberapa mufrodat yang sebelumnya bisa kita pahami, sekarang kita meningkat ke sami'an nida. Ya. Kalau sami'ah sendiri, ya, kalau sami'ah sendiri sudah pernah kita bahas, ya. Sudah pernah kita bahas sebelumnya pada waktu kita bicara tentang min arkan as-shalah. Itu sami'ah. Yang bermakna mendengar. Coba kita baca tasrifnya. Sami'a yasma'u sami'a. Nah, lihat masdarnya sekali lagi ibu-ibu, apa sekalian. Tuh, ini kita sering sekali menemukan bahwa kalau fi'ilnya itu masdarnya 3 huruf, dia berarti kan sama ya, sama dengan dasar di madin, itu menjadi pembedanya adalah ada sukun di tengah masdarnya, berbeda dengan sami'a madinnya. Sami'a yasma'u sam', sifatnya sami'a. Lalu dari 3 huruf dasar tersebut berkembang kata istama'a, yastami'u,
istima, mustami. Coba kita baca bersama-sama. Istama, yastami'u, istima, mustami. Nah, coba perhatikan ya. Sami'a maknanya mendengar. Istama'a maknanya mendengarkan. Tuh ya. Nih, kalau kita lihat, kalau kita coba membedakan antara dua ungkapan tersebut dari kata, ya, dari segi keseriusan, mana yang membutuhkan keseriusan, kesungguhan lebih banyak antara mendengar dengan mendengarkan. Mendengarkan, Pak. Nah, gitu kan setara itu. Nah, sami'a bisa jadi kita nggak sengaja lagi asik-asik ngobrol begini, duar ada yang meledak kan kita dengar. Gitu. Tuh. Jadi ceritanya tadi saya dengar suara ledakan pada waktu saya mendengarkan, gitu ya. Pada waktu saya mendengarkan penjelasan dari Pak Guru. Gitu. Kalau dalam bahasa Arab, yang pertama itu sami'a, yang kedua adalah istama'a. Ya, mustami. Karena itu, ibu-ibu sekalian di masyarakat kita, karena tidak memperhatikan ini atau penjelasannya belum sampai, itu ada mustami itu disebut dalam konteks pasif gitu. Saya mustami aja gitu. Saya mustami aja gitu. Sebenarnya cocoknya bukan itu ya, saya sami aja gitu. Kalau mendengarkan tidak dengan keseriusan, tidak dengan kesungguhan. Saya jadi sami aja ya gitu. Walaupun ada yang izin gitu, saya mustami aja ya Pak Guru gitu. Mustami itu kalau dalam konteks bahasa Arab itu dengan kesungguhan, dengan keseriusan gitu. Ya, bukan sekedar ikut-ikut datang ya, ikut kalau kita belajar di kelas ada beberapa orang yang minta izin, Pak saya jadi mustami ya, lalu kerjanya Pak duduk datang dengar udah, nggak diajak diskusi, nggak siap dia, karena apa, kan mustami katanya gitu ya, mendengarkan. Sehingga kata mendengarkan itu dalam bahasa Indonesia, dalam pengertian yang tadi ya, membutuhkan keseriusan, kesungguhan, maknanya setara dengan memperhatikan. Mendengarkan setara dengan memperhatikan. Ya, istama'a, yastami'u, istima, mustami. Mari kita lihat contoh di dalam kalimat lengkap untuk memahami makna secara lebih lanjut. Kita baca sama-sama. Wa'lamu annallaha sami'un alim. Apa? Ada makna yang belum terpahami? Ya, oke. Baik, silakan. Siapa yang ingin berbagi pemahaman apa Bu Yayu mungkin? Wa'lamu annallaha sami'un alim. Yang kelima. Ketahuilah sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Iya, bagus. Apa tadi, Bu? Ulangi, Pak. Iya, apa tadi? Saya memahami wa'lamu itu untuk kelima, jadi ketahuilah sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Iya, bentuk kelima ya, wa'lamu ya. Iya, bentuk 5 ya. Ya, Pak. Iya, domirnya apa itu? Itu kalian ya, Pak. Iya, bagus. Berarti domirnya apa? Kompak ya. Kalian tuh.
apa ya? Antum ya Pak ya? Iya, oke bagus. Alhamdulillah teringat ya. Iya, terima kasih Bu Yayu ya. Terima kasih. Nah, berikutnya kita lihat contohnya ya. Kita lihat contohnya dengan catatan ini ya. Ansitu ini ansitu ini maknanya diam sambil mendengarkan. Ya, diam sambil mendengarkan. Ya, kita baca sama-sama. Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya, baik. Silakan kalau ada yang belum terpahami itu yang kita bahas lebih dahulu. Bisa jika Quran dibaca, maka dengarkan Oke. Kalau tidak ada, silakan Bu Fatimah. Jika Quran dibaca, Apabila Al-Quran dibaca, maka dengarkanlah, diam sambil, diartikan juga tuh Pak Guru, wa'amsitunya. Diam sambil mendengarkan agar kalian mendapat rahmat. Iya, coba supaya tidak ada pengulang dengarkan. Dengar dan perhatikan. Oh iya, ini. Apabila Al-Quran dibacakan, maka perhatikan, diam sambil mendengarkan agar kalian turhamun. Mendapat rahmat apa dirahmati ya itu Pak Guru? Iya, bagus. Ibu condongnya kemana? Dirahmati gitu kan? Iya, oke, bagus. Iya, itu dia ibu-ibu. Apa sekalian untuk kesempatan kali ini sampai di situ dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi dengan mufrodat berikutnya. Jadi sehingga tadi semakin mantap pemahaman kita dari di sela-sela penjelasan kita, ibu-ibu, bapak sekalian, muncul lagi tadi pemahaman yang berkaitan secara khusus ya tadi berkaitan dengan hubungan antara bentuk dan makna. Yang kita maksud bentuk di sini adalah hubungan antara komposisi huruf dengan makna yang dikandung oleh kata. Jadi seperti kata jamaah, ijtama'a, kemudian ada kata sami'a, istama'a, jama'a, ajma'a, ijtama'a, itu ada pergeseran. Ini menjadi sebuah modal bagus bagi kita untuk memahami materi-materi kajian kita berikutnya. Dan materi kita berikutnya, ibu-ibu, Pak sekalian, terutama bahwa pada pelajaran kita ini nanti ya, pada pelajaran kita ini nanti, setelah pada pelajaran sebelumnya kita membahas 3+1, pada pelajaran ini kita akan melangkah pada pembahasan fiil yang modal awal 3 huruf pokok, bisa berkembang menjadi 5 dan menjadi 6. Ya, terutama bukan hanya sekedar pengembangan itu saja yang menjadi penting, tetapi menjadi penting juga untuk kita mengamati perubahan serta pergeseran makna yang lahir. Demikian dulu ibu-ibu, mudah-mudahan ibu bapak sekalian, mudah-mudahan ada manfaat yang kita dapat, dan ini supaya menjadi bagian dari ibadah, mari kita syukuri bersama dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ibu-ibu bapak sekalian untuk kehadirannya. Mohon maaf untuk segala kekurangan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Terima Pak kasih, Guru. Pak. Ya, sama-sama.